Jadi ada targum yang punya nilai sejarah, targum Yerusalmi, targum Onkelos itu punya nilai Yonatan. Tapi kalau targum Ester itu ya klasifikasinya apokrif di kalangan orang Yahudi. Digambarkan, nah ini dalam targum itu mungkin karena salah membaca tentang burung-burung, dibaca bicara dengan burung, padahal dikatakan Salomo berbicara tentang burung-burung, bukan Salomo bicara dengan burung. Saya cari teksnya, ternyata ketemu pada suatu hari. Ini menurut targum 2 Ester ini dikatakan Sulaiman punya pasukannya dari burung-burung. Pasukan dari burung-burung dan semua hewan itu dipanggil oleh Salomo, dan salah satu burung yang besar itu sering diterjemahkan dengan ayam jantan. Tapi ayam jantan itu di dalam salah satu teks dari bahasa Ethiopia disebut hudhud, dan itu yang masuk dalam Al-Quran, burung hudhud, burung yang kemudian semua sudah sowan kepada Kanjeng Nabi Sulaiman. Jadi kalau cerita ini seperti dongengnya nenek saya dulu, kabeh ki wis sowan karo Kanjeng Nabi Sulaiman, lah hudhud ora teko, digoleki hudhud, lek kowe ora teko tak beleh, katanya Nabi Sulaiman, ceritanya gitu, disembelih. Ternyata hudhud itu atau ayam jantan besar itu tadi terbang di atas Ethiopia, di atas Sabak, Ratu Seba. Dan cerita tentang Ratu Seba ini di Quran menjadi seorang ratu yang sangat-sangat terkenal sampai menjadi acuan, baldatun thayyibatun warrabbun ghafur, negara yang makmur dalam perkenan atau ridho Tuhan, dalam makfirah Allah, dalam makfirah Tuhan. Kemudian burung ini lihat kepada raja atau Ratu Seba itu, lalu ketika dia mau dibeleh sama Salomo, dibeleh itu sembelih, dia datang, dari mana kamu? Hudhud, kira-kira seperti itu. Maaf Baginda, saya baru keliling-keliling dunia dan saya melihat di sana ada sebuah kerajaan di selatan yang tidak mau tunduk kepadamu. Oke. Lalu panglimanya Salomo memanggil burung-burung itu dan kemudian menuliskan surat di atas burung itu. Kemudian ditaruh di burung, di sayapnya burung itu, lalu burung itu terbang seperti pesawat Air Asia, sampai ke sana. Kemudian ketika burung itu mau turun, katanya Seba, Ratu Seba sedang menyembah laut. Nah, ini namanya juga dongeng, liting dongeng, intinya apa kan gitu kan. Kemudian lihat, lihat di situ ada burung yang mau menjatuhkan surat, mungkin itu utusan dari negeri lain. Jatuhlah surat itu, dan kemudian surat itu dari Salomo, Raja Israel. Wahai penguasa negeri Seba, apakah engkau tidak menanyakan tentang kesehatanku? Apabila engkau berlaku baik terhadapku, takluk kepada kerajaanku, kamu akan kuberikan kedudukan yang tinggi setinggi-tingginya. Tapi apabila engkau tidak mau tunduk, kamu akan saya kirim pasukan. Nah, kira seperti itu. Kemudian diterimalah surat itu, dia minta pertimbangan kepada pasukannya. Bagaimana pasukan? Datang aja ke sana sambil lihat-lihat kayak apa si Salomo itu. Dia datang dengan pasukan burung-burung itu tadi. Gak tahu burung gagak ada apa enggak waktu itu. Burung Garuda mungkin juga enggak ada itu. Datang sampai di sana, kemudian waktu dia masuk ke istana Salomo, menurut targum 2 Ester ini, ternyata singgasannya Salomo terbuat dari kaca, lantainya terbuat dari kaca. Lalu Salomo mikir, karena Ratu Seba mikir, lalu diangkatlah kainnya, dia jalan. Salomo tersenyum, hai Ratu, ini bukan air tapi ini kaca. Semakin takjublah Ratu Seba kepada Salomo. Cerita ini tidak ada di Alkitab, ini dongeng. Dan cerita ini kemudian masuk ke dunia Islam. Cerita ini juga digambarkan persis dengan cerita Targum Ester itu. Tetapi kalau dalam versi Islam, pasukannya ditambahi jin. Nah, kalau di versi Yahudi nggak ada jinnya, ditambah jin, burung-burung, dan hudhud tidak hadir. Persis sama intinya. Sampai ketika Sulaiman mau membunuh hudhud,
Hud datang melaporkan apa yang terjadi. Surat yang dikirimkan lewat sayap burung tadi persis juga surat Sulaiman, tapi versinya sudah ditambahi Bismillahirrahmanirrahim, dari Sulaiman Malik atau Raja Israel kepada Ratu Bilqis dari Sabah, bunyinya seperti itu. Tapi persis ini berasal dari dongeng Yahudi abad kedua yang namanya Targum 2 Ester. Jadi dari mana cerita Nabi Sulaiman bisa ngomong dengan manuk, bisa ngomong dengan burung? Pembacaan teks ini pertama oleh Targum dibaca salah. Berbicara tentang burung, berbicara tentang pohon, dalam konteks apa? Untuk menulis sastra hikmat, untuk menulis Amsal. Konteksnya ayat 29, dan Allah memberikan kepada Salomo hikmat dan pengertian yang amat besar serta akal yang luas seperti dataran pasir di tepi laut. Ketika hikmat Salomo melebihi hikmat segala Bani Timur dan melebihi segala hikmat orang Israel. Ia lebih bijaksana daripada semua orang, daripada Etan, dari orang Israhitu, dan daripada Heman, Kalkol dan Darda dan anak-anak Mahol. Sebab itu ia mendapat nama di antara segala bangsa sekelilingnya. Ia menggubah 3.000 amsal dan nyanyiannya ada 1.005. Ia bersajak tentang pohon-pohon. Jadi pohon-pohon itu dalam bahasa sajak. Kalau Ebit GAD mengatakan tanyalah pada rumput yang bergoyang, jangan Anda tafsirkan Ebit iso ngomong karo suket, jangan. Ini sejarah dengan dongeng harus bisa dibedakan.